Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semua. Semoga senantiasa kita dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Ya, pada kesempatan pagi hari ini seperti biasa saya berada di kandang entok ya. Dan kali ini akan berbagi dua hal. Pertama, garis bawah, inspirasi dari sahabat saya yang sukses ternak entok sistem pembibitan pada 4 tahun lalu. Dan dia memiliki hanya 50 ekor induk betina dan 10 ekor pejantan dan berhasil meraup untung 1 juta rupiah per bulan. Ini luar biasa bagi saya. Selanjutnya di tempat lain juga seorang kawan sukses peternak entok sistem pembesaran yang dalam 1 periode atau 6 bulan ia membesarkan DOE sebanyak 300 ekor DOE dan memperoleh keuntungan rata-rata 2-3 juta rupiah per bulan. Ini juga luar biasa bagi saya. Maka dari itu kini saya juga mencoba beternak entok tapi sistem pembibitan walaupun skala kecil karena waktu saya memang terbatas dan masih dalam tahap belajar, dan alhamdulillah keuntungan sudah sering saya rasakan. Demikian inspirasi ini semoga bermanfaat. Kemudian yang kedua garis bawah, saya akan berbagi informasi tentang peternak entok, teknik apa yang cocok buat kita karena setiap orang tentu berbeda. Ya, langsung saja, ternak entok sistem pembibitan versus ternak entok sistem pembesaran. Dan kedua sistem ini sebetulnya sama-sama bagus ya. Cuma mana yang lebih pas buat kita, sahabat semua? Hal itu karena ada beberapa faktor yang membedakannya. Ya, pertama, modal awal. Untuk teknik pembibitan, modal awal lebih besar dibanding teknik pembesaran yang modal awalnya relatif lebih kecil. Nah, untuk contoh teknik pembibitan, ideal dalam satu grup indukan adalah 5 ekor induk betina dan 1 ekor induk pejantan. Jika 1 ekor induk betina harganya misalnya 80.000 di satu tempat, maka 80.000 kali 5 ekor dan untuk harga pejantannya adalah 125.000, maka total modal awal adalah 525.000 rupiah. Sedangkan untuk teknik pembesaran relatif lebih kecil dahulu. Misalnya untuk pembelian bibit 300 ekor DOE dan harga DOE di suatu tempat adalah 10.000 rupiah, maka 300 ekor DOE kali 10.000 sama dengan 3 juta rupiah. Untuk modal awal segitu banyak, tentu masih lebih besar modal perawatannya nanti. Nah, hal itu sangatlah perlu kita perhatikan. Selanjutnya, perawatan termasuk pakan. Nah, untuk faktor kedua setelah modal awal adalah perawatan dan pakan. Untuk teknik pembibitan, biaya perawatan dan pakan cukup stabil, sedangkan untuk teknik pembesaran ekstra naik. Dan itu akan melebihi biaya modal awal yang hanya 3 juta rupiah. Selanjutnya, faktor yang ketiga adalah kandang. Untuk teknik pembibitan, kandang sempit pun sudah cukup dan diperlukan kandang box untuk DOE. Sedangkan untuk pembesaran sangat diperlukan halaman yang luas. Ya, selanjutnya untuk faktor yang keempat, penanganan virus dan penyakit. Nah, untuk sistem pembibitan sedikit tahu pun sudah cukup, sementara untuk sistem pembesaran harus berpengetahuan luas. Mengapa demikian? Misal pada bulan kelima ada musibah, ya ini hanya sebagai contoh, musibah total, maka masih tetap mendapatkan keuntungan rupiah dari hasil penjualan DOE 2 periode, yaitu 5 ekor indukan kali 2 periode.
Sedangkan untuk teknik pembesaran, jika bulan kelima ada musibah total, maka keuntungan yang didapatkan adalah 0 rupiah. Nah, inilah satu kelemahan yang sangat fatal untuk ternak entok sistem pembesaran yang perlu dan wajib kita ketahui. Nah, itu sudah menjadi jawaban pada faktor yang kelima, yaitu resiko. Untuk sistem pembibitan, resiko relatif kecil, dan untuk sistem pembesaran, resiko adalah besar. Jadi demikian adanya. Faktor yang keenam adalah keuntungan atau profit. Untuk sistem pembibitan, keuntungan sangatlah terbatas karena biaya pakan hampir tidak bisa ditekan ya, sehemat mungkin, apalagi dengan pakan tambahan. Sementara untuk sistem pembesaran adalah penghasilan tak terbatas karena biaya pakan bisa ditekan hingga 5 rupiah per ekor per hari misalnya. Jadi demikian sahabat semua, pada dasarnya kedua teknik ini adalah sama-sama bagus, tinggal bagaimana keadaan kita saat itu, saat ini, dan saat berikutnya. Salam semangat dan salam sukses buat sahabat ternak pemula, sahabat ternak rumahan maupun ternak komersial. Semoga sukses selalu. Demikian sahabat semua, dan jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf dan mohon koreksi. Semoga sharing ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.